Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pujo, Oke. sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ahmad. Suara saya Alhamdulillah. terdengar jelas kah? Jelas, jelas, bagus. Jelas ya. Oke. Waduh, ini cakep sekali nih Pak. Jumat Ini pagi agak longgar kah ini? lagi longgar dan awannya masih suram di Jakarta. Oh iya, tapi polusinya berkurang nggak sih Pak kalau Jakarta tuh? Kita nggak pernah tahu sih. Meningkat terus. Meningkat terus. Walaupun sudah disiram-siram di jalan tuh belum juga. Ya, ada pengaruhnya tapi sedikit ya. Iyalah, luas kok ya Jakarta. Baik. Semoga semakin baik Pak Jakarta Pak kondisinya Pak. Amin, insya Allah. Amin. Pagi ini seru karena bicara politik ya, pendengar tuh banyak yang suka karena dinamika selalu berubah ya. Kemarin kita sama-sama mendengar berita adanya pengumuman dari Nasdem bahwa Nasdem, maaf, dari Demokrat bahwasanya kabar Anies dan Nasdem menyetujui secara sepihak kerjasama politik atau pencawapresan bagi Caimin, ketum partai PKB gitu. Sudah dengar informasinya juga Pak Ahmad ya? Ya, saya juga mendengar. Oke, komentarnya bagaimana Pak soal itu? Saya kira kita paham bahwa politik itu sangat dinamis. Ya. Apalagi ini belum ada satupun kandidat yang resmi mendaftarkan diri di KPU. Semua baca pres ya? Semua baca pres yang kita dengar Prabowo, Ganjar sama Pak Anies kan belum ada yang resmi. KPU belum membuka soalnya. Iya, betul. Kita dengar ini kan adalah satu pengkerucutan yang belum final. Hmm. Jadi sangat sangat bisa berubah. Jadi Bisa antara koalisi masih saling menunggu Pak Ahmad? Atau saling bagaimana? mendukung dan juga saling memperhitungkan keuntungan dan juga biaya ya dari segala pilihan. Dan tentunya semuanya ingin keuntungannya atau kemenangannya itu lebih besar daripada kerugiannya. Nah, dalam konteks munculnya nama Caimin menjadi pasangannya Anies Baswedan yang kemudian disikapi dengan cara yang menarik ya menurut saya oleh Demokrat, ini menunjukkan bahwa memang Pak Anies Baswedan ini makin hari makin seksi, Mas. Oh ya? Makin satu daya tawar ya. Hmm. Meskipun di dalam setiap survei-survei yang diumumkan media mainstream kan selalu nomor tiga. Ya, Nah, tetapi paling bonjol ternyata terus. di sisi koalisinya Pak Anies misalkan Demokrat ya melihat berpasangan dengan apabila ada kader internal Demokrat yang berpasangan dengan Pak Anies ini akan menambah efek buat suara partai. Oleh karena itulah kemudian kan Demokrat bersikeras ya meminta agar Pak AHY dipasangkan sebagai cawapres. Tapi kan persoalannya adalah ini kan banyak kepentingan yang banyak yang harus diukur tadi. Kalau misalkan kita mengutip perkataan Pak SBY di awal ya Mas Pujo, Pak SBY kan mengatakan kami tidak memperdulikan siapa yang menjadi wakil presiden. Oke. Asalkan wakil presiden itu bisa mengantarkan koalisi perubahan ini kepada kemenangan. Oke. Tidak Ya, mensyaratkan siapapun, tetapi yang penting pasangan itu bisa menambah kalkulasi untuk kemenangan. untuk menambah kemenangan. Oke. Saya kira sekarang hitungan-hitungan yang terjadi adalah suara Jawa Timur Hmm. ya dan Jawa Tengah yang mayoritas Nahdliyin itu penting untuk direbut suaranya dan mungkin ya ada pertimbangan terkini bahwa ada nama Caimin yang dipertimbangkan sebagai salah satu figur yang bisa mengambil suara Nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. Nah, dinamika itu sebenarnya adalah dinamika yang wajar, tetapi yang menjadi agak menarik ya berita hari ini dari kemarin adalah ketika Demokrat berencana ingin keluar dari koalisi perubahan. Nah, saya berpendapat kalau seandainya ya Demokrat dan dengan Pak SBY di dalamnya yang sudah begitu malang melintang di dunia politik, saya kira bisa membedakan antara namanya yang sifatnya emosional dengan yang namanya tujuan besar. Dan saya ingin mengingatkan buat teman-teman di Demokrat, ingat kepada tujuan besar kita. Tujuan besar kita dalam arti saya bilang kita ini sebagai bangsa ya adalah menjadikan Indonesia lebih baik, Indonesia yang menjadi berubah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Saya kira itu yang perlu diingatkan agar tetap kepada cita-cita perjuangannya yaitu mengusung ide perubahan kan. Hmm. Hmm.
ide perubahan ini kan masih ada di sosok Pak Anies Baswedan, saya kira. Baik. Jadi hitung-hitungan juga Pak Ahmad ya. Ketika Hmm. kemudian calon wakil presiden tidak mampu untuk mengeruk suara jauh lebih banyak di antara pilihan yang ada, yang ditawarkan oleh Demokrat belum cukup untuk ke sana, Pak. Ya sebenarnya Demokrat ya menawarkan banyak ya. Pertama menawarkan mesin partai. Hmm. Tetapi ketika menawarkan mesin partai ternyata dengan adanya Caimin juga menawarkan mesin partai yang jumlahnya jauh lebih besar Dibandingkan Demokrat. dibandingkan Demokrat. Kalau Nasdem itu 58 suara, Hmm. PKB itu 57. Jadi beda hanya satu suara tuh PKB sama Nasdem. Sudah Dan kalau Nasdem sama PKB mengajukan tanpa yang lain, saya kira untuk pertimbangan PT sudah sangat sudah cukup. tercukupi. Tanpa 107 minus Demokrat sudah tercukupi. minus Demokrat minus PKS misalkan Hmm. itu sudah tercukupi. Nah, tetapi kan Demokrat juga punya jam terbang misalkan ya di dalamnya ada Pak SBY kan faktor Pak SBY ini kan juga Penting ya. menjadi faktor yang patut dipertimbangkan juga oleh Pak Anies ya sebagai faktor pemenang. Tetapi kelihatannya ini melihat situasinya bahwa Anies ini cukup kuat di kota-kota besar lainnya selain di Jawa Timur dan Jawa Tengah begitu ya. Hmm. Itu perlu ada satu strategi yang cukup jitu untuk memastikan suara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dapat dimenangi oleh kandidat. Oke. eh, Baik. Jadi ini masih tarik ulur ya Pak, dinamika jelang Pilpres ini karena memang secara tahapan belum dibuka pendaftaran. Jadi ya, antar partai itu masih terjadi seperti itu, hal yang biasa saja sebetulnya untuk disikapi bagi masyarakat. benar sekali, itu wajar saja dan kita berharap agar Demokrat tidak sebetulnya sikap Demokrat ini agak sedikit blunder kalau menyatakan pernyataan sikap seperti kemarin yang akan menarik diri dari koalisi. Karena kan sekali lagi pendapat masyarakat itu melihat sosok Demokrat dan sosok Pak SBY ini kan sosok yang negarawan, lebih mengedepankan kepada kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat. Oke, jadi sikap Dibanding yang kemarin dianggap terlalu memaksakan ketumnya untuk menjadi cawapres bagi Anies. Kesannya. memaksakan AHY sebagai cawapres gitu. Hmm. Kalau nggak dimasukkan dia akan mundur. Ini Hmm. kan beda sikap dengan PKS. Kalau PKS kan menunjukkan sikap yang besar Hmm. hati gitu ya. Kemudian tidak memaksakan cawapresnya. Kelihatannya PKS itu lebih punya visi jernih dan PKS sangat melakukan realistis approach ya. Hmm. Pendekatannya realistis. Memang PKS nggak bisa menjadi tidak ada kadernya yang cukup mumpuni untuk menjadi calon wakil presidennya Anies ya. Yang penting ide perubahannya, ide-ide besar dari PKS bisa dibawa oleh kandidat Anies Baswedan kan begitu. Ya. Dan semalam juga katanya baliho-baliho yang Demokrat sudah mulai dicopoti, Bang. Kecuali PKS masih ada kalau PKS. Pilihan Demokrat ya, apakah ini Iya. adalah karena marah, karena terkejut, ya sebagai reaksi spontan ya saya kira kan kalau nanti sudah tenang dan kemudian masih berada di koalisi kan bisa dipasang lagi Mas Pujo kan Oke. nggak bukan hal yang besar lah. Makanya apakah ini hanya Demokrat yang terlalu reaktif begitu Pak ya terhadap berita atau kabar itu? Karena juga belum ada keterangan resmi Pak ya Iya saya soal kira Caimin Pak ini. Anies sendiri belum memberikan keterangan resmi meskipun ada doorstop ya yang Hmm. kita lihat Pak Surya Paloh ditanya beberapa wartawan yang kemudian Pak Surya Paloh membantah apakah ada pengkhianatan dari Demokrat. Tidak ada pengkhianatan misalkan Pak Surya Paloh juga menjelaskan bahwa tidak benar tidak ada komunikasi lancar-lancar saja, hanya saja ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa jadi berubah yang kemudian harus mengubah calon wakil presidennya gitu. Oke. Secara umum kalau kita melihat tadi untuk calon presiden yang ada saat ini memang mengejar kemenangan dengan menggandeng eh, apa namanya tokoh-tokoh daripada Nahdien Pak ya. Hampir semua berebut seperti itu kelihatannya. Atau tidak? Ya, sebetulnya Jawa Timur dan Jawa Tengah ini kan masanya besar ya. Saya kira seluruh kandidat akan bertempur di situ, Hmm. ya, pasangkan satu strateginya.
Nah, cuma saya ingin garis bawahi ya, sosok Caimin yang dikenal sebagai Nahdien bukan tanpa beban. Ada beban lain misalkan ketika nanti KPK misalkan merespon pencalonan Caimin dengan kasus-kasus yang pernah kita dengar, ada kasus durian, kardus durian itu ya, yang sempat menyandra Caimin lah begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Caimin mampu melalui itu? Karena tidak banyak loh orang yang siap ya akan dikriminalisasi oleh KPK gitu ya. Jadi calon wakil presiden apalagi kelompok yang dianggap oposisi kan bukan berarti tidak tanpa hambatan ya. Kita lihat Ya, acara-acaranya Pak Anies sendiri pun di berbagai daerah kan seringkali dihalang-halangi. Ya, apalagi ini sudah nekat, udah tekad gitu ya untuk menjadi calon wakil presiden, tentunya kasus-kasus hukumnya bisa dibuka. Ya, saya kira ini juga masih panjang ya kita ya. melihatnya, belum tentu mulus juga Caimin menjadi calon wakil presidennya Pak Anies Baswedan. Oke, kita catat ya. Belum tentu mulus juga untuk Caimin menjadi calon wakil presiden bagi Pak Anies. Tetapi potensi atau kemungkinan itu ada, Pak ya. Pasti diperhitungkan. Ya, betul. Ada nama-nama lain tidak yang dari Nahdien yang diperkirakan akan berpotensi untuk mendampingi para bakal calon presiden kita ini? Baik itu Pak Anies, Ganjar maupun juga Pak Prabowo. Seperti Bu Khofifa misalnya, Pak Ahmad ada tanggapan tidak untuk Bu Khofifa? Bu Khofifa adalah calon yang berpotensi juga, tentunya diperebutkan juga oleh Pak Ganjar yang saya dengar juga ya, sama Pak Anies ya, Hmm. untuk memasangkan Khofifa. Tinggal pertanyaannya, Ibu Khofifa mau atau tidak Ya, ya. Gubernur Kemarin Jawa Timur, Jawa Ketua Muslimat NU juga. ya, Ketua Ya. Muslim NU tentunya adalah sosok yang mungkin sangat berpengaruh ya dalam menggait suara di Jawa Timur. Hmm. Dibandingkan Tetapi Caimin, gimana? dibandingkan dengan Caimin. Kalau dibandingkan Caimin, ya konteksnya mungkin beda. Mungkin Bu Khafifah bisa dianggap lebih kuat di Jawa Timur, tetapi tidak terlalu kuat di Jawa Tengah misalkan. Hmm. Kalau Caimin kan punya mesin partai, Ya, mesin PKB-nya yang ada rantingnya di Jawa Tengah juga. Mungkin ya, Caimin kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya bisa menggerakkan mesin partai. Sementara Bu Khafifah kan dengan jabatan publiknya dia mungkin terbatas hanya di Jawa Jawa Timur. Timur. Oke, baik. Ada plus dan minus. Tinggal masalahnya Bu Khofifahnya berani juga kalau misalkan dia berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Saya dengar kan ada kemarin saja baru-baru gosip saja kantornya sudah digeledah oleh aparat penegak hukum gitu kan. Itu kan jadi persoalan ya. Ya, oke, oke, oke. Baik. Kalau dengan kita melebar ke pasangan calon yang lain, pasangan calon, maksud kami baca pres dari yang koalisi lain, Pak Ahmad. Sejauh ini juga perkembangannya masih menanti daripada Pak Anies kah? Atau mereka sebetulnya juga sudah ancang-ancang siap untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden mereka? Saya kira semua wait and see ya. Kalau seandainya yang belum jelas ini kan Pak Prabowo. Siapakah pasangan Pak Prabowo? Ya, ada yang mengatakan adalah salah satu dari ketua umum partai, Hmm, entah itu Erlangga atau Pak Zulhas ya, hmm, Golkar atau PAN. Tapi persoalannya kalau salah satu yang dinaikkan kan ada kecemburuan sosial buat calon yang lain ya. ya, Saya kira emang hampir di semua partai, hampir di semua pasangan memilih calon wakil presiden itu agak ngeri-ngeri sedap itu, Mas. Kalau ya, tidak formulanya pas, itu bisa seperti yang dilakukan oleh Demokrat, saling mengancam untuk pindah koalisi. Tapi mungkin kalau buat partai pemerintah sih ada faktor Pak Jokowi ya. Tapi kalau yang terjadi di kubu oposisi Demokrat misalkan, ketika misalkan Demokrat bergabung ke salah satu partai pemerintah, maka investasi Demokrat yang menjadi oposisi dalam 5 tahun terakhir itu bisa bubar persepsi publik. ya, betul. Saya kira memang lebih lebih susah di partai oposisi dalam melakukan apa manuver-manuver pindah koalisi itu lebih Hmm, agak sulit dan berdampaknya itu sangat serius ya buat suaranya dia karena 4 tahun ya tidak masuk pemerintahan dengan harapan bisa mendapat gain di pemilu yang akan datang, tapi begitu salah strategi itu bisa hancur semua itu persepsi publik tentang oposisi. baik. Pak Ahmad, apa yang ingin Anda sampaikan ke Partai Demokrat yang hari ini kabarnya akan rapat di CKS dengan Pak SB katanya untuk merespon soal kabar itu ke Demokrat dan juga ke Pak Anies juga untuk pertimbangan calon wakil presidennya.
Ya, ke saya kira pertama ke Demokrat ya. Saya berharap para petinggi Partai Demokrat, PSBY dengan para negarawan-negarawan lainnya yang ada di Partai Demokrat bisa mengambil satu pilihan-pilihan yang terbaik ya, yaitu saya kira sekarang ini karena kita sudah era modern, kita harus komitmen sama yang namanya nilai, bukan lagi kepada figur. Ya, orang yang percaya kepada figur itu kan itu zaman bukan modern lah gitu ya, ya. seolah-olah hanya figur ini yang bisa menyelesaikan persoalan. Kita percaya pada prinsip. Prinsip dari Demokrat yang kita kenal dulu adalah ya berpegang teguh pada perubahan dan kebijakan dan kesejahteraan publik. Nah, kalau memang arahnya ke perubahan ini kan jadi di antara kandidat-kandidat yang lain dari tiga kandidat lah katakan yang betul-betul punya ide perubahan kan hanya Anies Baswedan. Ya, yang lain kan keberlanjutan. Hmm. Nah, saya kira eh, diperlukan kelapangan dada dan hati yang besar ya agar komitmen kepada Value tadi, prinsip nilai. nilai bukan kepada figur ya dalam hal ini adalah AHY dengan memaksakan AHY pokoknya apapun yang terjadi Mas pokoknya jadi wakil presiden. Nah, saya kira Demokrat perlu pertimbangkan itu dengan baik. Ini saran Oke. dari kami ya. Ya. Dan tentunya buat Pak Anies Baswedan, saya kira Pak Anies harus tetap berpikir secara serius menyusun ya satu calon wakil presiden yang memang bisa menjamin kemenangan, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan Kalau itu siapapun. Jadi kota kuncinya adalah kemenangan Pak Ahmad ya. kemenangan. Ya. Artinya kalaupun dinilai adalah yang lebih baik daripada calon saat ini, misalkan dari Caimin, ya kemudian ya perlu dipertimbangkan juga, membuka semua opsi lah. Membuka semua opsi. Termasuk salah satunya adalah nama putri dari Presiden Abdurrahman Wahid ya. Putri Gus Dur misalkan Yeni Wahid itu bisa dipertimbangkan juga meskipun saya nggak punya analisis mana yang lebih bagus Caimin atau Bu Yeni tapi semuanya perlu kita pertimbangkan untuk kalau Pak Anies ini ingin memperoleh kemenangan begitu. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Nur Hidayat atas pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan dengarkan oleh Demokrat dan Pak Anies juga dan Ya, Pak. partai yang lain juga pastinya. Ya, salam hangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar demikian bincang kita singkat dengan Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat sosial politik daripada UPN Veteran Jakarta. Tadi ikut menanggapi sedikit terkait dengan berita soal Demokrat yang katanya mendengar kabar bahwasannya Nasdem dan Anies Baswedan secara sepihak menyetujui pencawapresan bagi Caimin ketum Partai PKB. Ya, ini dianggap pengkhianatan begitu ya, sehingga perlu ada tindak lanjut yang hari ini katanya Demokrat akan rapat ya untuk memutuskan apakah lanjut di koalisi perubahan bersama dengan Anies ataukah tidak. Itu nasibnya akan ditentukan hari ini. Kabarnya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Tadi narasumber kita juga mengatakan ini biasa saja sebetulnya dalam dinamika Pilpres karena memang tahapan pemilu masih belum jalan, masih belum dibuka oleh KPU. Sehingga antara partai juga masih saling wait and see katanya tadi ya, saling melihat, menunggu ya dan menghitung ya. Jangan sampai modalnya dengan hasilnya nanti rugi begitu. Jadi mereka maunya ya menang semuanya, menginginkan kemenangan. Jadi saling hitung-hitungan ya siapa yang berpeluang untuk bisa memenangkan pencapresan nanti. Pak Hari di Sragen, Assalamualaikum Pak Hari, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Pujo. Pagi Pak Hari, sehatkah?